Cuma seneng ya ngelihat ada pasangan-pasangan baru kayak gitu ya, apalagi fenomenal kan, kayak Lesti sama Bilar maksudnya kan. Iya. Pokoknya apapun yang mereka lakukan tuh saat ini menjadi berita kan. Ya ini juga membangkitkan UMKM, membangkitkan banyak produk-produk juga. Jadi buat teman-teman yang dekat sama mereka tuh gampang gitu buat promoin produknya gitu. Pasti akan dilihat orang dan insya Allah akan laku. Ya mudah-mudahan berkah juga untuk Lesti sama Bilarnya. Akhirnya sekarang kerja bareng juga kan Bang sama Bilar? Iya kemarin mereka bareng juga di Lida. Ya alhamdulillah sih sekarang sudah selesai acaranya. Ini belum tahu akan ketemu lagi atau enggak sama Lesti dan Bilarnya sih. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol, mungkin ya lo lebih dulu ada di situ, dia sebagai yang baru datang mungkin nanya-nanya atau... Kalau Lesti gue udah lama kenal, kalau Bilar sih gue baru kenal jujur, tapi anaknya sih top, baik anaknya. Maksudnya dia mau untuk belajar, dia mau untuk nanya-nanya gitu dan nggak songong gitu, bagus anaknya, attitude-nya oke. Apa aja yang dia bilang selain di belakang panggung mungkin yang ngeledekin juga karena sebagai pasangan fenomenal mungkin jadi bahasan juga Bang? Iya, ya, selalu kita ledekin lah kalau di belakang panggung, cuman kan yang namanya sekarang lagi deket-deketan kita nggak bisa terlalu untuk masuk terlalu dalam atau terlalu jauh lah, karena kan itu hubungan mereka gitu. Jadi ya kita hargai apa yang sedang mereka jalani aja. Bang, kalau saya kan di ajang itu kan jadi saksi dari Lesti, dari yang peserta terus sekarang jadi terkenal banget gitu. Nyangka nggak sih seorang dia yang dulu terkenal polos sekarang udah punya popularitas yang luar biasa gitu? Sebenarnya dari dulu tuh Lesti tuh udah lumayan oke gitu loh popularitasnya, dan sekarang alhamdulillah ya rezeki dia semakin luas gitu kan, popularitasnya semakin bagus. Jadi gue rasa sih ini mungkin dari hasil kerja kerasnya dia juga sih, dan kerja keras dari para pendukungnya juga pasti. Jadi magnet buat youtuber juga. Jadi magnet buat youtuber, jadi rezeki juga buat banyak orang yang ngepromoin banyak. Iya. Laku-laku tuh barang-barang orang. Tahu gitu gue masih ini deh, bisnis gue nggak gue tutup dulu. Terus sendiri ada pernah sempat collab juga sama mereka? Kalau collab belum sempat karena mereka kan sibuk banget. Jadi gue juga kebetulan lagi ada ngerjain yang lain juga. Jadi belum nemu aja jadwalnya. Pengen sih collab. Kalau menghadapi star syndrome sendiri seperti apa? Kalau Bang Dirga ngeliatnya? Star syndrome? Siapa yang star syndrome? Misal artis-artis yang baru seperti itu misalkan. Maksudnya ngarah ke Lesti atau Bilar? Gue rasa iya. sih mereka tidak star syndrome lah. Mereka sudah lama berada di dunia entertainment. Tapi kalau star syndrome itu mungkin sesuatu yang wajar sebenarnya. Tinggal bagaimana kontrol dari orang sekelilingnya aja buat ngingetin. Ibaratnya kayak temen deh, kalau udah mulai dapat rezeki dikit kan biasanya sahabat tuh suka ngegeplakin palanya. Ingat lo dulu kayak gimana, jangan berubah, misalnya begitu. Tapi untuk Lesti sama Bilar gue tidak melihat itu. Dengan padatnya jadwal sendiri mungkin melihat ada kecapean. Kalau capek pasti, kalau capek. Cuman ya balik lagi kan itu sudah menjadi tanggung jawab, udah ada kontraknya, udah ada duitnya, udah ada tugasnya untuk menghibur orang-orang. Jadi ya selama bisa jalani. Kalau misalnya nggak sanggup ngomong aja daripada ada yang dirugikan gitu. Tapi kalau di belakang panggung sendiri kedekatan mereka seperti apa sih? Mungkin dekat. Mereka tuh kemarin si Lesti tuh guntingin kukunya Bilar sampai habis tuh jarinya Bilar tuh. Dekat lah mereka, maksudnya ya seperti yang terlihat di panggung ya begitu juga di belakang. Salah satu yang ngedukung kalau mereka jadian gitu. Gua mah terserah mereka mau jadian kayak mau kawin kayak mau urusan mereka lah. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak sih, itu aja. Udah. Enggak, gue dong update kan tadi kan katanya bisnis tutup. Oke, seperti apa sih nih? Dulu banget itu mah tutupnya udah 2017-an. Dulu gua punya clothing line. Jadi sekarang udah enggak. Sekarang bisnis gua di YouTube. Kayaknya menjanjikan Nambah sekali ya AdSense. YouTube. Ya enggak juga sih, AdSense tahu sendiri kan nggak gede-gede amat. Tapi alhamdulillah maksudnya gue bisa mempekerjakan beberapa orang di sana gitu. Berapa tim berarti yang sekarang dirimu hire? Sekarang sih ada 5 orang timnya, dan ya kita berjuang untuk bisa menjadi seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, dan Deddy Corbuzier. Berat nggak sih Mas? Karena kan saingannya kita tahu kan memang Berat. ya banyak sekali tim teman-teman selebritis yang Iya. punya konten.
berat. Ya tapi itu tantangannya di situ. Karena passion gue memang di dunia entertainment, jadi ya gue lakuin lah seberat apapun. Karena pada ujung-ujungnya pada saat pandemi kemarin gue harus develop YouTube supaya tetap dapat duit gitu kan. Pada saat pandemi kan ujung-ujungnya duit juga begitu. Dituntut untuk kreatif gitu nggak sih Bang? Kalau itu ya pasti. Dan gue alhamdulillah dibantu dengan beberapa orang seperti Kristo dan juga Bimo di konten gue. Jadi ya mudah-mudahan dari situ kita punya dapat opportunity lain di luar. Tidak mau buka bisnis lagi Mas? Saat ini sih mungkin belum ya, kalau di luar entertainment sih belum kayaknya. Apa kapok atau gimana? Kapok sih enggak, namanya buat duit mah. Bisnis itu kan cuma dua, untung atau rugi gitu. Itu aja sih. Jadi kalau kapok enggak. Nanti sekarang majuin YouTube aja. Gitu banyak ini sih. Maksudnya kedepannya gue ngerasa bahwa gue juga selalu memotivasi anak-anak atau karyawan gue. Jadi gue bilang tuh contoh tuh yang paling dekat tuh Irfan Hakim sebenarnya kan. Contoh Irfan Hakim tuh dari awal dia berapa orang, terus kemudian sekarang udah jadi YouTuber dengan konten hewan 10 besar di seluruh dunia. Jadi masa kita nggak bisa gitu kan. Ya setidaknya kita tiru etos kerjanya mereka. Bang, konsep lebih kemana sih konsep? YouTube. Gua bingung bro, gue tuh Masih gue nyari tuh kadang yang lagi rame pengen gue ikutin tapi ternyata nggak cocok. Nah sekarang gue lagi mencoba untuk mengeluarkan bagaimana impersonate gue ini gitu kan. Jadi supaya orang tertarik kalau mau tahu bagaimana cara impersonate ya lihatnya di YouTube gue gitu. Dan gue lagi mengembangkan satu program namanya Ruang Interogasi. Jadi gue pengen menginterogasi teman-teman gue sendiri. Tapi bentukannya hampir sama kayak podcast gitu-gitulah. Ini tapi semua masih digodok sih. Dengan itu yang konten bunda-bunda itu pasti kasih atau Sesekali. Jadi memang ada yang cocok untuk diinterview dengan cara lucu atau fun. Biasanya gue pakai Bunda Dona. Ada yang cocok diinterview itu serius. Nah itu di Ruang Interogasi gitu. nanti memang dua itu ya, dua teknik. Oke. Jadi media update tentang perkembangan diri sendiri dan Iya itu iya makanya ya seperti teman-teman lah datang ke sini kan menanyakan updatean dari YouTube kan.